どうしてわざわざ危険な道を進もうとするんだよ。それだけでも十分だ。ジヌ。どれくらい強くなれば嘲笑われ続けたこの人生を挽回できるんだ。圧倒的な力がある。おのずと優位に立てる。だから強くなるんだ。そのためにここまで来たんだろ。起きろ。お姉ちゃんが来た。Siapa yang tidak kenal dengan sosok satu ini? Dia adalah Sung Jinwoo, sang karakter utama di serial manhwa Solo Leveling. Dalam ceritanya, Jinwoo digambarkan sebagai pribadi yang rendah hati, pemberani, dan tak mudah menyerah. Setiap kali berada dalam situasi sulit, dia akan terus bangkit demi bisa memperoleh semua tujuan, mau itu menjadi lebih kuat ataupun melindungi orang-orang yang dia cintai. Itulah kenapa dalam perjalanannya Jinwoo mampu bertransformasi menjadi sesuatu yang luar biasa. Dia yang awalnya dianggap sebagai hunter terlemah, kini menjadi individu terkuat yang mampu melindungi dunia. Pencapaian yang didapatkannya ini tak lepas dari dua sumber kekuatan yang dia miliki. Pertama yaitu sistem yang mengaturnya, di mana sistem ini biasanya akan memberi misi tertentu pada Jinwoo seperti berolahraga, membunuh banyak monster, ataupun menyelesaikan misi dungeon. Dengan melaksanakan perintah tersebut, selain dapat meningkatkan level kekuatan, Jinwoo juga dapat memperoleh beberapa item yang berguna di dalam pertarungan, seperti peralatan senjata yang memiliki harga jual tinggi, ramuan-ramuan yang dapat memberikan efek tertentu, beberapa benda seperti kunci dungeon instan, ataupun sebuah skill khusus seperti teleportasi. Melalui sistemnya inilah, Jinwoo mampu berkembang menjadi lebih kuat. Semakin sering dia berlatih dan semakin sering dia menyelesaikan misi, maka dia akan terus menjadi lebih kuat tanpa mengenal apa itu batasan. Lalu untuk sumber kekuatan yang kedua, yaitu eksistensinya sebagai wujud dari Shadow Monarch, yang mana kemampuannya adalah membangkitkan orang mati ke dalam wujud bayangan. Seolah mencerminkan julukannya sebagai penguasa kegelapan, di sini Jinwoo dapat memberi perintah pada semua bayangan yang telah dibangkitkan. Tak peduli dulunya mereka kawan ataupun lawan, semua bayangan tersebut akan patuh dan tunduk terhadap segala perintah tuannya. Bermodalkan dua sumber kekuatan inilah, tidak heran jika Jinwoo menjadi sosok hunter yang tak tertandingi. Dia seakan mencerminkan hunter itu sendiri, mau itu hunter tipe assassin, fighter, healer, tank, maupun ranger, semua tipe ini terdapat pada diri Jinwoo. Sekitar 20 tahun lalu, Jinwoo lahir di tengah keluarga yang terbilang cukup harmonis. Ayahnya bernama Sung Il-hwan adalah seorang petugas pemadam kebakaran yang memiliki dedikasi tinggi. Ibunya bernama Park Young-hye adalah seorang ibu rumah tangga yang sangat mencintai keluarganya, dan juga adik perempuannya bernama Sung Jin-ah yang sangat menyayangi dan menghormati Jinwoo sebagai kakaknya. Kehidupan damai yang saat itu Jinwoo alami sayangnya tidak bertahan lama, karena 10 tahun setelahnya ketika gerbang dungeon muncul di bumi, musibah datang menimpa kedua orang tua. Ayahnya yang saat itu berganti profesi sebagai hunter dikabarkan tewas dan menghilang di dalam dungeon, sedangkan ibunya tiba-tiba mengalami gejala tidur abadi dan berada dalam kondisi koma. Dengan ketidakhadirannya peran kedua orang tua membuat Jinwoo harus menjadi tulang punggung keluarga. Demi membesarkan adiknya dan merawat ibunya, dia pun memutuskan untuk bekerja sebagai hunter. Karena dengan menjadi hunterlah dia bisa memperoleh uang untuk menyekolahkan adiknya, sekaligus mendapat tunjangan kesehatan untuk merawat ibunya di rumah sakit. Selama menjadi hunter, Jinwoo dipandang sebagai hunter lemah dengan peringkat E. Dia bahkan dijuluki sebagai senjata terlemah umat manusia karena tidak memiliki kekuatan untuk bertarung. Namun meski begitu, tak peduli seberapa seringnya dia dihina, seberapa seringnya mendapat luka, dan seberapa seringnya berada di ujung kematian, Jinwoo tetap menjalani pekerjaan ini. Karena memang yang terpenting baginya sekarang adalah menghidupi perekonomian keluarga.
Hingga tibalah pada satu titik di mana kehidupan Jinwoo mulai berubah. Itu adalah momen ketika dia melakukan raid bersama kelompok Song di dalam Dungeon D. Saat itu, setelah menghabisi para monster, mereka semua menemukan sebuah dungeon ganda yang mana berdasarkan kesepakatan mereka pun memutuskan untuk memeriksanya ke dalam. Namun sayang, setibanya di sana, mereka semua malah terjebak dan dihadapkan pada kekuatan besar patung-patung raksasa. Tanpa ada jalan keluar, mereka pun harus menyelesaikan 3 tahapan aturan agar bisa bertahan dan terhindar dari kematian. Beruntung melalui kecerdasan dan pengalaman Jinwoo yang selalu berada dalam kondisi kritis, dari 17 hunter ada 6 hunter yang masih hidup. Meskipun di akhir tahapan dari 6 hunter harus ada 1 orang yang dikorbankan. Di momen inilah Jinwoo yang merasa bahwa dirinya paling lemah mengajukan diri untuk menjadi korban. Dengan sangat berani, dia lalu bertarung melawan patung-patung raksasa sendirian. Tanpa ada rasa takut sedikit pun, dia terus berusaha bertahan walau takdir kematian akan menghampirinya. Hingga di saat patung-patung raksasa hendak menghabisi Jinwoo, tiba-tiba saja muncul sebuah pesan. Pesan itu memberitahukan bahwa Jinwoo telah menyelesaikan persyaratan untuk misi tersembunyi. Dia pun bertanya apakah Jinwoo bersedia melakukan misi tersebut. Di sisi lain, Jinwoo yang berada dalam kondisi kritis langsung menerima tawarannya, yang mana sejak saat itulah dia pun menjadi pemain sistem dan berhasil selamat dari kematian. Setelah terbangun dari kondisi kritis, Jinwoo yang saat itu berada di rumah sakit didatangi oleh pihak asosiasi hunter. Mereka berasumsi bahwa Jinwoo mengalami kebangkitan kedua karena sangat aneh jika hunter tingkat E mampu selamat dari dungeon ganda. Mendengar hal itu, Jinwoo sangat kegirangan karena biasanya kebangkitan kedua akan membuatnya bisa mencapai hunter tingkat S. Namun sayang, setelah dilakukan pengetesan, kekuatan Jinwoo masihlah tetap sama, yaitu hunter tingkat E. Dari sana, Jinwoo yang merasa kecewa menemukan fakta bahwa sistem yang selalu muncul di depannya tidak bisa dilihat oleh orang lain. Meski awalnya Jinwoo mengabaikan semua perintah yang diberikan sistem, tapi setelah mendapat hukuman penalti di mana dia dikirim ke dalam dungeon yang berisikan monster kelabang, dia pun mulai menganggap serius dan mempelajari program dari sistem tersebut. Sejak saat itulah, Jinwoo sering menyelesaikan berbagai misi yang diberikan oleh sistem, dari mulai berolahraga, membunuh banyak monster, menyelesaikan misi dungeon, sampai akhirnya dia pun mengerti bahwa kinerja dari sistem ini sama seperti video game. Ketika berhasil menyelesaikan misi, dia dapat meningkatkan level kekuatan dan juga mendapat berbagai item hadiah, seperti item yang berisikan skill kemampuan ataupun item yang berisikan benda dan perlengkapan senjata. Melalui sistem inilah, Jinwoo yang awalnya lemah kini mampu berkembang menjadi lebih kuat. Tak hanya tubuh fisiknya yang berubah, tapi kemampuan bertarungnya juga meningkat sangat drastis. Baik dari segi kecepatan, kecerdasan, serangan maupun daya tahan tubuh, semuanya berada di level hunter kelas menengah ke atas. Namun meski telah menjadi kuat, Jinwoo enggan untuk memberitahukannya pada orang lain. Dia tidak ingin mendapat sorotan dari banyak pihak, terlebih dirinya juga belum mengetahui dari mana asal-usulnya kemampuan sistem ini. Maka dari itu, demi bisa menjaga rahasianya, Jinwoo memilih diam sembari terus meningkatkan level kekuatan. Dan untuk bisa mengikuti raid agar mendapatkan sejumlah uang, dia pun mencari kelompok yang membutuhkan tambahan hunter. Seperti yang terjadi ketika Jinwoo bergabung bersama kelompok Lizard, di mana saat itu Jinwoo dan seorang hunter rank D bernama Jinho dijebak oleh kelompok Lizard di dalam dungeon. Akibatnya, mereka yang dipimpin oleh Hwang Dong-suk menjadi bulan-bulanan amukan Jinwoo. Mereka semua dibunuh bersama bos monster di dalam dungeon, dan kejadian ini pun menyita perhatian pihak asosiasi. Karena sebenarnya Hwang Dong-suk adalah saudara kandung dari Hwang Dong-su, hunter kelas S yang bekerja di Amerika. Begitupun dalam misi penyerangan bersama 3 tahanan yang diawasi oleh anggota asosiasi. Saat itu Jinwoo bersama rekan lamanya seperti Song dan Juhe dijebak oleh alibi pembantaian yang dilakukan Kang Tae-sik. Setelah melewati pertarungan yang cukup sengit, Jinwoo akhirnya berhasil membunuh Kang Tae-sik, yang mana hal itu pun sekali lagi menyita perhatian pihak asosiasi karena mereka tidak percaya jika hunter rank B sekelas Kang Tae-sik bisa mati di dalam dungeon. Dan kini, demi menghindari perhatian lebih, Jinwoo yang sebelumnya mendapat tawaran dari Jinho menerima ajakannya untuk membentuk pasukan penyerangan bersama.
Ada 3 keuntungan yang didapat Jinwoo dari kesepakatan ini. Pertama, dia bisa meningkatkan level kekuatan dengan menyelesaikan 19 penyerangan ke dalam dungeon. Kedua, dia tidak perlu khawatir dengan rahasia kekuatannya karena Jinho lah yang akan memimpin pasukan. Dan ketiga, dia akan diberi imbalan oleh Jinho berupa bangunan senilai 30 miliar won. Sebelum melakukan aksi penyerangan, Jinwoo lebih dulu memasuki dungeon instan rank S yang disebut Kastil Iblis. Di sana, Jinwoo dihadang oleh Cerberus, bos monster penjaga gerbang yang memiliki kekuatan luar biasa. Meski awalnya Jinwoo begitu kesulitan, tapi berkat intuisinya yang tajam, dia pun berhasil mengalahkannya. Dari sanalah Jinwoo mendapat sebuah item yang menurutnya sangat berharga. Itu adalah formula ramuan kehidupan yang memberinya cara untuk memperoleh obat penyembuh segala penyakit, termasuk penyakit tidur abadi yang diderita ibunya. Namun ternyata untuk bisa memperoleh obat tersebut, Jinwoo harus menaklukkan Kastil Iblis yang memiliki 100 lantai. Dan dikarenakan kekuatannya saat ini belum cukup, dia pun memutuskan untuk pergi dan akan kembali lagi jika level kekuatannya telah meningkat. Sekembalinya dari dungeon instan, Jinwoo kemudian mulai melakukan aksi penyerangan bersama Jinho. Dalam aksinya, Jinwoo berhasil menyelesaikan beberapa dungeon rank C sendirian dengan sangat cepat. Saking cepatnya, aksi yang mereka lakukan menarik perhatian Ah Sang Nim, seorang karyawan berpangkat tinggi di Persekutuan Macan Putih. Lalu di tengah aksi penyerangan, Jinwoo tiba-tiba mendapat notifikasi pesan dari sistem bahwa dirinya telah mencapai level kekuatan untuk melakukan misi pergantian pekerjaan. Tanpa berlama-lama, dia yang ingin bertambah kuat dan mengetahui tipe kemampuannya kemudian menunda aksi penyerangan dan bergegas untuk menjalankan misi tersebut. Walau misi ini terbilang sangat sulit, di mana Jinwoo tidak bisa memulihkan mana dan luka selama di dalam dungeon, tapi hal itu tidak membuatnya gentar sama sekali. Terbukti di awal misinya, dia pun berhasil mengalahkan sekelompok monster yang memiliki atribut kemampuan berbeda-beda. Hingga ketika Jinwoo memasuki ruangan bos dungeon, dia disambut oleh kesatria merah bernama Igris. Mereka berdua lalu terlibat pada pertarungan yang sangat intens. Baik Jinwoo maupun Igris, keduanya silih beradu pedang dan melancarkan berbagai serangan, yang mana pada akhirnya lewat semangat pantang menyerah yang ditunjukkan, Jinwoo pun berhasil mengalahkan Igris. Akan tetapi, pertarungan di dalam dungeon rupanya tidak berakhir di sana. Para monster dengan atribut berbeda-beda kini kembali muncul dan membuat Jinwoo berada dalam kondisi kritis. Beruntung setelah mampu memulihkan kekuatannya di dalam dungeon hukuman, Jinwoo berhasil mengalahkan gerombolan monster tersebut, khususnya monster dengan atribut penyihir yang menjadi biang keladi dari munculnya para monster. Alhasil, berkat keberhasilannya itu, Jinwoo mendapat peningkatan level kekuatan secara signifikan. Dia bahkan mendapat tipe kemampuannya sebagai Shadow Monarch, level tertinggi dari tipe penyihir yang bisa membangkitkan orang-orang mati ke dalam wujud bayangan. Setelah mendapatkan kekuatan Shadow Monarch, level kekuatan yang dimiliki Jinwoo saat itu meningkat dengan sangat cepat. Bahkan bersama para pasukan bayangan, dia pun kini mampu mencapai level kekuatan yang dibutuhkan oleh seorang hunter tingkat S. Hal tersebut bisa dilihat pada insiden munculnya gerbang merah di dalam dungeon C, di mana saat itu Jinwoo berhasil mengalahkan monster-monster kuat dengan cukup mudah, seperti monster jenis beruang es yang dipimpin oleh Tank dan juga monster jenis Ice Elf yang dipimpin oleh Baruka. Begitupun dalam aksi penyerangan yang dilakukan bersama Jinho, di sana tanpa ikut bertempur, Jinwoo berhasil menyelesaikan sisa dari 19 penyerangan dengan mengerahkan pasukan bayangan. Belum lagi pada misi kembalinya ke dalam dungeon instan Kastil Iblis, saat itu Jinwoo mampu mengalahkan semua monster kuat dari lantai 1 sampai 100, termasuk mengalahkan tiruan monark bernama Baran selaku bos terakhir dari dungeon Kastil Iblis tersebut. Dengan ditaklukkannya Kastil Iblis inilah, Jinwoo akhirnya mendapat 3 item untuk memperoleh obat ramuan kehidupan, yang mana dengan obat ramuan tersebut dia pun berhasil menyembuhkan penyakit tidur abadi yang diderita oleh sang ibu. Berkat kerja keras yang didukung kekuatan sistem dan kekuatan Shadow Monarch, Jinwoo kini mampu mencapai semua ambisinya, mau itu kekuatannya yang sudah mencapai level Hunter Rank S, adiknya yang bisa terus melanjutkan pendidikan, dan juga ibunya yang sudah sembuh total dari penyakit tidur abadi.
Maka tidak heran dari sini Jinwoo memutuskan untuk tidak menyembunyikan kekuatannya lagi. Dia lalu pergi ke tempat evaluasi ulang ranking, dan ketika evaluasi dilakukan, alat detektornya tiba-tiba mengalami error, yang mana ternyata itu adalah tanda bahwa kekuatan Jinwoo sudah berada di level hunter tingkat S. Akibat dari hal itu, para hunter kuat yang mengetahuinya bergegas pergi menemui Jinwoo, termasuk dua ketua Guild Hunter yaitu Choi Jong-in dan Baek Yun-ho, di mana keduanya menawari Jinwoo untuk masuk ke dalam pasukan. Begitupun ketua asosiasi hunter yaitu Go Gun-hee, dia meminta Jinwoo agar masuk ke dalam asosiasi karena dirinya takut jika Jinwoo masuk ke dalam salah satu dari 5 guild besar di Korea, maka keseimbangan kekuatan akan runtuh di antara mereka. Namun sayangnya, semua tawaran tersebut ditolak mentah-mentah oleh Jinwoo. Dia mengaku bahwa sekarang dirinya ingin terus berkembang menjadi lebih kuat, dan untuk bisa mewujudkannya adalah dengan bertarung sendirian di dalam dungeon. Karena Jinwoo sadar bahwa jauh di luar sana masih banyak orang-orang dengan kekuatan besar yang belum bisa dirinya capai. Oleh karena itu, sebelum ranking S-nya dipublikasikan, secara sembunyi-sembunyi Jinwoo terus meningkatkan level kekuatan. Dia bahkan ikut terlibat ke dalam misi penyerangan Guild Hunter yang bertugas sebagai penambang dan pembawa barang. Dalam misi raid tersebut, untuk pertama kalinya Jinwoo bertemu dengan Cha Hae-in secara langsung, yang mana nantinya mereka berdua terlibat pada sebuah hubungan asmara yang cukup rumit. Selain itu, di sini Jinwoo juga tidak ragu untuk menunjukkan kekuatan Shadow Monarch di hadapan para hunter. Bersama para pasukan bayangan, dia pun berhasil mengalahkan bos dungeon bernama Kargalgan sekaligus menyelamatkan semua hunter di sana. Aksi terbuka yang dilakukan Jinwoo tersebut lantas mengundang rasa kagum sebagian para hunter, apalagi setelah lisensi Hunter Rank S-nya dipublikasikan, membuat semua media di Korea pun ramai menyanjung pencapaian Jinwoo. Dia yang dulunya dikenal sebagai hunter terlemah dengan peringkat E, kini tiba-tiba menjadi Hunter Rank S ke-10 di negara Korea. Hingga tak lama setelah itu, tibalah pada misi rank S keempat di Pulau Jeju dilakukan. Misi ini terbilang sangat sulit, saking sulitnya pihak asosiasi sampai menyuruh semua hunter kuat di Korea dan meminta hunter dari Jepang untuk membantunya. Di momen ini, Jinwoo yang juga dimintai bantuan awalnya tidak ingin terlibat karena dia berpikir bahwa semua hunter rank S di sana pasti bisa menyelesaikan misi tersebut. Namun setelah melihat siaran TV di mana pihak hunter begitu kesulitan, Jinwoo akhirnya datang membantu. Dengan mengerahkan para pasukan bayangan, saat itu dia mampu mengatasi serbuan pasukan semut, dan setelah melewati pertarungan yang sangat sengit, dia pun berhasil mengalahkan Raja Semut yang nantinya akan dijadikan sebagai pasukan bayangan dengan nama Beru. Alhasil, lewat aksi heroiknya ini, Jinwoo mendapat banyak perhatian dari semua kalangan. Tak hanya disaksikan oleh warga di Korea, melainkan semua orang di dunia juga turut menyaksikan kehebatannya. Dan sejak saat itulah, nama Jinwoo mulai terdengar ke segala penjuru dunia. Dia bahkan menjadi topik hangat perbincangan banyak orang dan berpotensi untuk menjadi seorang hunter tingkat nasional. Banyaknya sanjungan dan prestasi yang didapatkan Jinwoo membuatnya kini menjadi lebih leluasa untuk melakukan banyak hal. Salah satunya yaitu menciptakan guild bersama Jinho yang dia maksudkan agar bisa terus melakukan raid demi meningkatkan level kekuatan. Sebelum pembentukan guild dilakukan, Jinwoo diminta tolong oleh Go Gun-hee, di mana saat itu dia meminta agar Jinwoo bersedia untuk mengatasi munculnya dungeon B di tengah jalanan kota. Dalam aksinya ini, Jinwoo dengan sangat mudah mampu mengalahkan semua monster di dalam dungeon, yang mana setelahnya dia pun mendapat satu item berharga dari sistem, yaitu adalah kunci menuju dungeon ganda. Dengan didapatkannya kunci tersebut, Jinwoo mengalihkan tujuannya pada tujuan lain, yaitu mencari asal-usul kekuatan yang selama ini dirinya dapatkan. Dan untuk bisa mengetahuinya, dia pun harus pergi ke dalam dungeon ganda serta mengalahkan semua patung raksasa yang memiliki kekuatan luar biasa. Maka dari itu, demi meningkatkan level kekuatan, Jinwoo lalu segera meresmikan guildnya bernama Ahjin. Banyak hal yang dilakukan Jinwoo bersama Jinho di sini, dari mulai merekrut banyak hunter meski tak ada satupun yang cocok, menguji kelayakan Cha Hae-in walau ujungnya tak ada kesepakatan, melakukan aliansi penyerangan ke dungeon A bersama guild kesatria, menyelamatkan nyawa sang adik dari munculnya monster orc di sekolah, mendapat persetujuan pihak asosiasi untuk melakukan raid sendirian, dan juga menjalankan
melakukan raid perdana God Jin yang saat itu berhasil mengalahkan monster naga bernama Jima. Hingga pada akhirnya tibalah pada hari di mana Jinwoo bersiap menghadapi kekuatan besar Dungeon Ganda. Tak ada sedikit pun keraguan yang saat itu Jinwoo rasakan, justru yang ada dia sangat bersemangat untuk mengetahui siapa dalang di balik kekuatan sistem dan kekuatan Shadow Monarch. Alhasil setelah melewati pertarungan sengit melawan patung-patung raksasa, Jinwoo mendapat jawaban atas dua pertanyaannya. Pertama, dia tahu bahwa kekuatan sistem yang selama ini membimbingnya adalah hasil rancangan dari bos Dungeon Ganda bernama Arsitek. Dan yang kedua, dia tahu bahwa kekuatan Shadow Monarch yang dirinya dapatkan adalah warisan dari Shadow Monarch sebelumnya bernama Ashborn. Entah apa yang menjadi alasan kenapa Jinwoo dipilih, tapi yang jelas saat itu Jinwoo juga mendapatkan akses ingatan Ashborn, ingatan yang akan menuntunnya pada akar persoalan kehidupan di bumi, yang mana ternyata itu semua bermuara pada sejarah panjang peperangan bangsa rulers dan bangsa monarch. Dari mulai pengkhianatan bangsa rulers terhadap penciptanya yaitu Absolute, munculnya kekuatan Shadow Monarch pada diri Ashborn selaku ruler yang setia, berpihaknya Ashborn pada bangsa monarch untuk memerangi bangsa rulers, pengkhianatan dua monarch terhadap Ashborn, bimbangnya Ashborn untuk memilih berpihak pada rulers ataukah monarch, aksi bangsa monarch yang mulai menginvasi bumi yang dijadikan sebagai medan peperangan, dimundurkannya waktu 10 tahun di bumi, sampai akhirnya keputusan rulers untuk mengekspos gerbang dungeon di bumi. Berkat ingatan itulah Jinwoo sadar bahwa ternyata selama ini dunia manusia berada di tengah ancaman besar. Di satu sisi mereka harus melawan monster dungeon akibat keputusan rulers yang ingin mempersiapkan peperangan, sementara di sisi satunya mereka juga harus waspada dengan kembalinya monarch yang ingin menghancurkan bumi. Dan kini takdirnya sebagai sang pewaris membuat Jinwoo harus menentukan pilihan siapa yang harus dia lawan, apakah rulers yang telah menyebabkan kekacauan dungeon di bumi ataukah monarch yang sedari awal berniat ingin menghancurkan dunia. Beruntung di tengah kebimbangannya muncul pasukan God Hunter di dalam Dungeon Ganda, termasuk Chahae-in yang saat itu mati-matian berusaha menyadarkan Jinwoo dari penjagaan Arsitek. Akibat dari hal itu, Jinwoo akhirnya mampu tersadar dari belenggu ingatan Ashborn. Tanpa ragu, dia lalu membunuh Arsitek sekaligus melahap kekuatan sistem yang ada pada dirinya. Sejak saat itulah, Jinwoo memutuskan untuk berpihak pada manusia. Tak peduli siapapun yang mencoba membuat kekacauan di bumi, maka dia akan menjadi musuhnya, mau itu bangsa rulers atau bahkan bangsa monarch sekalipun. Dalam rangka melindungi umat manusia, saat itu Jinwoo mulai sering menyelamatkan nyawa orang-orang dari kematian, seperti yang terjadi ketika dia menyembuhkan penyakit tidur abadi ayah Jinho dengan memberikannya obat ramuan kehidupan. Begitupun pada saat terjadinya Dungeon Break di Tokyo, di mana insiden ini membuat negara Jepang dilanda krisis sangat parah, Jinwoo datang membantu secara sukarela. Bersama para pasukan bayangan, saat itu Jinwoo mampu mengatasi para monster raksasa di luar dungeon, yang mana setelahnya dia pun berhasil mengalahkan satu monarch bernama Legia yang tengah ditahan di dalam dungeon oleh para rulers. Imbas dari tindakan penyelamatannya ini membuat Jinwoo mulai disegani oleh dunia. Dia bahkan dipilih sebagai perwakilan Korea untuk menghadiri konferensi God Internasional. Namun sebelum konferensi dilakukan, Jinwoo sempat terlibat pada beberapa persoalan, seperti aksinya yang mencoba membangkitkan mayat naga Kamish ke dalam wujud bayangan, pertarungannya melawan Hwang Dongsu karena berani menculik Jinho, dan juga pertarungannya melawan Thomas Andre selaku hunter terkuat nomor 1 di dunia. Kemudian setelah itu, konferensi God yang dihadiri oleh ratusan hunter kuat di dunia pun mulai dilaksanakan. Dalam konferensi ini, pihak penyelenggara yaitu Biro Hunter Amerika menyampaikan satu isu darurat. Itu adalah tentang berita kematian hunter tingkat nasional nomor 3 bernama Christopher Reed. Berdasarkan investigasinya, ada satu orang yang berpotensi sebagai pelaku pembunuhan. Dia adalah hunter bernama Sung Il-hwan, ayah kandung Sung Jinwoo yang sekarang mereka anggap sebagai monster misterius dari dalam dungeon. Mendengar fakta itu, Jinwoo yang merasa tersudutkan lalu memberi respon. Dia menyampaikan jika benar ayahnya adalah monster, maka dirinya lah yang akan membunuhnya. Namun jika ayahnya bukan monster dan masih diburu, maka dirinya tak akan segan untuk menjadikan semua hunter sebagai musuhnya.
Gertakan yang dilontarkan Jinwoo ini bukan bualan semata. Baginya sangat aneh jika ayahnya yang dulu dikabarkan menghilang tiba-tiba menjadi monster yang mengancam kehidupan. Karena itulah dia pun merasa bahwa kehadiran ayahnya sekarang kemungkinan besar berhubungan dengan bangsa rulers dan juga monarch. Maka dari itu, demi memastikan tuduhan tersebut, Jinwoo meminta daftar hunter yang mendapat prioritas perlindungan. Hal itu dilakukan agar dirinya bisa bertemu dengan musuh yang harus dia lawan, apakah itu bangsa rulers, bangsa monarch, ataukah justru ayahnya sendiri. Hingga akhirnya, tepat setelah konferensi berakhir, Jinwoo menangkap basah pelaku yang sering menargetkan para hunter kuat. Dia tiada lain adalah Frost Monarch bernama Silad yang saat itu telah membunuh Go Gun-hee, sang ketua asosiasi hunter Korea. Dengan mengetahui fakta ini, Jinwoo tidak ragu untuk menetapkan bangsa monarch sebagai musuh utamanya. Dan demi membuat para hunter merasa aman, dia pun mengadakan konferensi pers di hadapan semua media. Dalam konferensinya, Jinwoo menyuruh semua hunter untuk selalu waspada karena mulai sekarang telah muncul sekelompok monster kuat yang memiliki kecerdasan tinggi. Untuk itulah khusus bagi mereka yang menjadi target dari monster ini diharapkan mencari tempat berlindung, dan jika tidak menemukannya maka dirinya siap untuk memberi tempat perlindungan bagi semua hunter. Tak sedikit para hunter yang berdatangan ke Guild Ajin untuk meminta perlindungan, termasuk hunter terkuat nomor 1 dunia Thomas Andre yang saat itu memberi hadiah Jinwoo berupa sepasang dagger Kamish. Pada saat mereka berdua berbincang, di dekat mereka, tepatnya di kota Seoul, tiba-tiba saja muncul sebuah dungeon raksasa. Ukurannya terlihat sangat besar, bahkan mampu menutupi seluruh langit kota. Sehingga hal itu pun membuat pihak asosiasi secara gencar mulai mengevakuasi semua warga sipil. Sambil menunggu evakuasi dilakukan, Jinwoo yang merasa bahwa pertempuran akan segera terjadi melakukan beberapa aksi tindakan seperti mengamati keberadaan monarch di sekitar dungeon, berlatih bersama Beru di gedung olahraga asosiasi, sampai pergi berkencan bersama Chahaein hanya untuk sekedar melepas penat. Hingga tak lama setelahnya, di dekat dungeon muncul sesosok monarch bernama Rakan. Kemunculannya tentu membuat semua hunter yang berjaga tak kuasa melawan, bahkan sekelas Thomas Andre yang memiliki kekuatan ruler saja sampai dibuat babak belur. Beruntung ketika situasi semakin kritis, Jinwoo datang sambil melancarkan tendangan pada Rakan, yang mana dari sanalah muncul dua monarch lainnya yaitu Silad dan Koiresha yang dari tadi bersembunyi untuk menyergap Jinwoo. Dalam duel 1 lawan 3 ini, Jinwoo awalnya mampu mendominasi pertarungan. Dia bahkan berhasil membunuh Koiresha dengan cara dipotong-potong menggunakan sepasang dagger yang terbuat dari naga Kamish. Akan tetapi, setelah Rakan dan Silad mengerahkan potensi penuh, jalannya pertarungan menjadi terbalik, yang mana pada akhirnya Jinwoo harus terkena tusukan fatal dan membuatnya tumbang tak sadarkan diri. Dalam ketidaksadarannya ini, Jinwoo bertemu dengan Ashbone di alam bawah sadar. Di sana Ashbone menjelaskan alasan kenapa dirinya memilih Jinwoo sebagai pewaris adalah karena kecocokannya dengan sistem yang dirancang arsitek. Karena memang untuk bisa membuatnya cocok diperlukan orang lemah yang selalu dekat dengan kematian, dan Jinwoo sangat mencerminkan hal itu, di mana dia selalu dekat dengan kematian tapi selalu lolos dari kematian itu sendiri. Jadi sekarang Ashbone yang merasa tak punya tempat di sisi rulers maupun monarch rela memberi semua kekuatannya pada Jinwoo. Dia berharap jika Jinwoo bisa menentukan pilihannya dengan tepat dan bisa memberi kedamaian pada dirinya sendiri serta orang-orang yang ingin dia lindungi. Lewat pertemuannya inilah Jinwoo mendapat akses untuk mengerahkan kekuatan penuh Shadow Monarch. Terbukti setelah terbangun dari kondisi pingsan, dengan sangat mudah dia mampu mengalahkan 2 monarch sekaligus, mau itu Silad yang dikalahkan lewat 1 kali tebasan maupun Rakan yang dibantai dengan 4 kali tebasan. Kemudian setelah itu, Jinwoo akhirnya bertemu dengan sang ayah yaitu Sung Il-hwan, orang yang dari tadi melindunginya ketika berada dalam kondisi pingsan. Pada pertemuan ini, Il-hwan tanpa ragu membeberkan semua fakta yang dirinya alami. Dia menjelaskan bahwa dulu ketika terjebak di dalam dungeon, dirinya bertemu dengan bangsa rulers yang memberikannya kekuatan, yang mana sebagai imbalannya dia harus menjalankan 2 tugas khusus, yaitu membunuh para monarch di bumi dan mencegah pengkhianatan Shadow Monarch terhadap rulers.
Maka dari itu, selama ini dirinya pun memutuskan untuk bersembunyi. Hal itu dikarenakan tugas yang diembannya dinilai sangat penting bagi keutuhan dunia, apalagi menyangkut keberpihakan Shadow Monarch yang dipercaya bisa mengalahkan kekuatan besar Destruction Monarch bernama Antares. Walau pengakuan tersebut sedikit mengguncang hati Jinwoo, tapi setidaknya kerinduan yang selama ini dia rasakan bisa terobati, meskipun pada akhirnya Jinwoo harus rela menyaksikan kematian sang ayah di pelukannya. Bersamaan dengan kematian ayah Jinwoo, saat itu di atas langit kota, gerbang dungeon raksasa mulai terbuka, yang mana ternyata dari dalam dungeon tersebut muncul ribuan pasukan bayangan peninggalan Ashbone. Di bawah komando bayangan bernama Belian, mereka pun segera memberi penghormatan pada tuan barunya yaitu Jinwoo. Dan kini, dengan bertambahnya jumlah pasukan, Jinwoo mulai bersiap untuk menghadapi pertempuran akhir melawan Monarch, seperti membagi kelompok pasukan bayangan, melatih kekuatan tempur armada pasukan bayangan, serta mendeklarasikan perang melawan Monarch pada seluruh dunia. Hingga tak lama setelahnya, muncul 8 gerbang dungeon raksasa di seluruh dunia, yang mana hal tersebut menandakan bahwa pertempuran besar akan segera dimulai. Di momen ini, Jinwoo terkecoh oleh strategi yang dilakukan bangsa Monarch karena ternyata mereka tidak berencana menyebarkan pasukan melalui 8 gerbang, melainkan hanya 1 gerbang yaitu di negara Kanada. Akibatnya, di bawah kepemimpinan Antares, bangsa Monarch secara leluasa dapat menginvasi Kanada, sehingga hal itu pun membuat Jinwoo harus segera pergi ke sana demi mencegah dampak kehancuran yang lebih parah. Kemudian sesampainya di medan perang, pertempuran besar antara Jinwoo melawan bangsa Monarch mulai terjadi. Dalam pertempurannya, para pasukan bayangan mampu membantai sejumlah pasukan Monarch. Bahkan tak hanya itu saja, berkat adanya bantuan Thomas Andre, mereka pun berhasil membunuh satu Monarch bernama Tarnak. Sementara itu, di lain sisi, Jinwoo akhirnya dihadapkan pada pertarungan melawan sang pemimpin Monarch yaitu Antares. Di sini terjadi duel yang sangat sengit di antara mereka berdua, di mana saat itu baik Jinwoo maupun Antares silih menunjukkan kemampuannya masing-masing. Hingga pada satu titik, ketika keduanya berubah dalam mode hybrid, Jinwoo mampu mendominasi pertarungan. Bahkan bersama para pasukan bayangan yang tidak terlihat, dia pun berhasil memberi tebasan telak yang sanggup membelah tubuh Antares menjadi 2. Bersamaan dengan tumbangnya Antares, saat itu di atas langit tiba-tiba muncul para pasukan bangsa Rulers. Di sana mereka berterima kasih pada Jinwoo dan akan memberinya apapun karena berhasil mengakhiri peperangan. Mendengar hal itu, Jinwoo lalu meminta satu permintaan yang sangat mengejutkan. Itu adalah menggunakan piala reinkarnasi yang tersisa satu kesempatan lagi. Atau dengan kata lain, dirinya ingin kembali memundurkan waktu ke 10 tahun lalu, waktu di mana pertama kalinya dungeon muncul di bumi. Keputusan yang diambil Jinwoo tersebut bukan tanpa sebab. Dia merasa peperangannya melawan Monarch terlalu banyak memakan korban jiwa. Maka dari itu, Jinwoo juga meminta pada Rulers untuk tidak mengirim apapun ke bumi. Tak ada satupun manusia yang boleh terlibat ke dalam peperangan karena dia sendirilah yang akan menanggung semua beban untuk membunuh para Monarch. Setelah bangsa Rulers menyetujui permintaannya, bumi kini kembali ke keadaan 10 tahun lalu, di mana saat itu bumi berjalan sebagaimana mestinya. Tak ada lagi istilah nama hunter, dungeon atau monster. Begitu juga para hunter yang dulunya gugur di medan perang, kini masih hidup tanpa bisa mengingat apapun tentang kejadian peperangan. Dan sekarang sesuai janjinya, Jinwoo seorang diri mulai membasmi para Monarch di celah antar dimensi. Lewat ingatan dan kekuatannya yang masih tersimpan, saat itu Jinwoo mampu melewati berbagai pertarungan, yang mana selama bertahun-tahun di dalam ruang dimensi, dia pun berhasil mengalahkan semua Monarch tanpa ada satupun korban jiwa. Dengan dimusnahkannya bangsa Monarch, Jinwoo akhirnya bisa menikmati kehidupannya yang damai. Dia bisa merasakan kembali hangatnya keluarga bersama ayah, ibu, dan adiknya, membangun kembali ikatan dengan orang-orang yang dulunya adalah hunter, menikahi Chahaein yang sedari awal saling memendam rasa, sampai akhirnya memiliki seorang anak bernama Sung Suho. Demikian akhir perjalanan dari sang karakter utama Sung Jinwoo. Di mata banyak orang, dia adalah sosok hunter kuat yang tak tertandingi. Tak ada satupun yang sanggup menyainginya, sekalipun itu bangsa Rulers maupun bangsa Monarch.
Bahkan meski tak banyak orang tahu Jinwoo telah banyak berjasa pada negara, bumi, dan juga dunia, dia rela kehilangan popularitas, ketenaran, dan gelar pahlawannya hanya untuk sekedar memperoleh kehidupan damai bersama orang-orang tersayang. Namun di balik itu semua, secara pribadi Jinwoo adalah sosok yang sangat pemberani. Dia tidak takut mati dan selalu mencoba melangkah ke depan, karena baginya kematian hanyalah salah satu kemungkinan dalam perjalanan untuk menjadi lebih kuat. Jika rasa sakit itu tidak membunuhku, maka itu hanya akan membuatku bertambah semakin kuat. Sang hunter terkuat di dunia, Sung Jinwoo.